Oke, waktu selanjutnya saya serahkan pada Tante Sinta. Selamat siang, saudara kita seiman semuanya. Sebelum kita membahas mengenai Yakobus 3, marilah kita berdoa dulu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kembali memberi kami kesempatan Tuhan. Pada saat ini, di mana kami akan membahas sebagian dari firman-Mu, yaitu Yakobus 3, 1-12. Tuhan, buka hati kami masing-masing Tuhan, sehingga apa yang kami diskusikan nanti bersama-sama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami semuanya di tangan-Mu. Biarlah Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Beri kami kesempatan untuk mengenal lebih dalam akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara seiman dalam Yesus Kristus. Mari kita baca Yakobus 3, 1-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kami menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda hidup kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu. Bapa, jamah kami ya Tuhan Yesus. Agar firman yang baru kami baca bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi boleh menjadi api dalam hati kami untuk kami menyalahkan yang kebenaran. Tuhan Yesus, jamah kami ya Bapak, untuk kami benar-benar boleh menghayati akan firman-Mu, agar dalam hidup kami oleh kuasa Tuhan diberi kekuatan untuk dapat mengendalikan lidah kami. Bapak, hadir pimpin persekutuan ini Roh Yesus,
agar firman-Nya sebentar kami akan bahas datang daripadamu, menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Tuhan Yesus, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan diberi kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat Tuhan ucapkan Adam, Tuhan berkata, tidak baik untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu maka diciptakanlah Eva, agar dua orang ini boleh memulai penghidupan sebagai satu keluarga. Seorang diri tidak bisa berbuat banyak. Karena itu maka Tuhan memberikan Eva supaya ada dua orang. Dan bila ada dua atau lebih orang, maka dibutuhkan suatu komunikasi. Dan lidah inilah yang menjadi penghubung dua orang. Lidah memang sangat kecil bila dibandingkan dengan tubuh kita. Tetapi lidah itu bisa menguasai manusia. Bahkan bisa mendorong manusia keluar dari segala macam penghidupan. Lidah merupakan suatu alat komunikasi. Dan sebagai manusia ciptaan Tuhan, memang kita tidak bisa hidup sendirian. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa dari lidah yang sama bisa mengeluarkan kasih. Dan sekaligus bisa membakar segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dari lidah yang sama keluar puji-pujian. Dari lidah yang sama keluar kutukan-kutukan. Siapa yang mengendalikan lidah itu? Lidah bergerak bila ada perintah. Perintah datang dari pikiran, dari hati. Dari kasih, sayang, dan dari kebencian. Siapa yang mengendalikan lidah? Pikiran, perasaan. Seringkali kita tidak berkuasa. Terbawa oleh emosional, terbawa oleh kebencian, dan juga terbawa oleh kasih. Kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya kita bisa mengendalikan lidah. Tetapi, karena adanya keinginan pribadi, maka terdorong oleh keinginan-keinginan untuk berkuasa, keinginan-keinginan untuk menjadi nomor satu, dan keinginan-keinginan nafsu pribadi kita. Halo Irwan, bisa dengar? Kasih orang lain. Ya, puji Tuhan. Jadi, di dalam tubuh kita, lidah itu memang, halo, tersimpan dalam mulut. Mulut kita, lidah kita dikendalikan oleh hati, dan kita diberi kekuatan untuk menutup lidah dengan menutup mulut. Sehat. Tetapi seringkali emosi kita, keinginan kita dikendalikan oleh kepentingan kita yang seringkali diutamakan tanpa kita menyadari akan keinginan ataupun situasi sekeliling kita. Maka bisa terlihat sangat apabila kita melihat dalam bahasa. Bahasa Indonesia, aku ditulis dengan huruf kecil. Dalam bahasa Inggris, aku ditulis dengan huruf besar. Dari mulut yang sama, keluar kata-kata kasih.
Dari mulutnya keluar kutukan. Antara kasih dan kutukan itu beda sedikit sekali. Meskipun lidah itu sudah oleh Tuhan kita diberi kemampuan untuk menutup dengan adanya gigi yang menutupi lidah, dengan adanya bibir yang menutup lidah, supaya lidah itu tidak liar. Ditambah lagi dengan pikiran untuk kita selalu memikirkan yang indah, sehingga lidah itu dapat kita kuasai. Tetapi hidup manusia, seringkali inilah yang kita sangat utamakan. Oleh karena itu, maka Tuhan memberikan pada kita firman-firman Tuhan, agar kita sanggup dan mau untuk tidak membiarkan lidah kita liar. Jadi lidah memang kecil, tetapi dapat membakar, dapat merusak hubungan kita. Kata-kata yang disampaikan bisa menggerakkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk bisa mengendalikan lidah kita. Memang kecil sekali, tapi hubungan manusia satu dengan yang lain bisa hancur. Bahkan bisa mematikan satu dengan yang lain. Untuk itu maka Tuhan telah menyampaikan firman-Nya untuk kita selalu bisa menahan dan menguasai lidah kita. Firman Tuhan kita selalu diingatkan. Ingat, Tuhan adalah kasih. Tuhan menciptakan manusia untuk kita kasihi. Tapi seringkali kita justru berbuat kebalikan. Seringkali kita ingin menguasai manusia. Kita ingin menonjolkan keakuan kita. Kita ingin dihargai. Oleh karena itu maka di dalam firman Yakobus ini telah diingatkan untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kekuatan untuk menutup, mencegah lidah ini liar. Mungkin saudara-saudara ada yang mau menyampaikan pendapat akan firman ini. Saya persilahkan.